bertemu lagi kita di minggu hari ini. Semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Kalau gitu kita akan memulai lagi ibadah kita. Semua duduk yang rapi, duduk yang tenang, tidak berisik. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah. Pagi anak-anak, di pagi hari ini kita mulai lagi ibadah sekolah minggu kita. Untuk mengawali ibadah kita di minggu pagi hari ini, mari kita angkat pujian buat Tuhan Yesus dengan penuh semangat. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita karena di minggu pagi ini kami diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, firman yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Orang yang Buta Sejak Lahir Disembuhkan. Terdapat dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Nah, anak-anak, pada waktu itu ada orang buta. Dia duduk di pinggir jalan. Dia menjadi seorang pengemis. Lalu kemudian Yesus datang. Yesus melihat dia. Dan pada waktu itu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Lalu kemudian jawab Yesus kepada mereka, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oleh sebab itu, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih ada siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia. Akulah terang dunia." Nah, adik-adik, setelah ia mengatakan semua itu, lalu Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya. Dan kemudian dia mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Nah, anak-anak, tahu nggak artinya kolam Siloam? Siloam itu artinya yang diutus. Maka pergilah orang buta itu membasuh dirinya. Dan sejenak dia sangat bersuka cita ketika dia dapat melihat. Lalu ia kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi anak-anak, tetangga-tetangganya
Dan mereka yang mengenal si buta ini, mereka berkata, "Bukankah dia ini selalu mengemis?" "Benar, dialah ini." Tapi ada yang lain berkata, bukan dia hanya serupa." Lalu orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Lalu kemudian karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matamu bisa melek?" Jawabnya. Dia berkata, "Ia mengoleskan dan mengadukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Ia adalah seorang rabi dari dahulu sampai sekarang. Tidak pernah terdengar ada orang yang memelekkan mata orang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kata sebagian dari orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara orang Farisi. Lalu mereka mengusir Yesus keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir. Lalu kemudian ia bertemu dengan orang buta tadi dan berkata, "Percayakah engkau kepada Tuhan?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Lalu kata si pengemis itu berkata, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Lalu kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, si buta ini menjadi melek, menjadi sembuh. Itu semua adalah karena mujizat Tuhan. Tuhan mengasihi si orang buta ini sehingga ia boleh kembali sembuh. Nah, anak-anak, jikalau kita juga berada dalam kesakitan atau kita berada dalam kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, takut kita nilainya jelek ketika kita akan menghadapi ulangan. Nah, anak-anak, Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia memulihkan kita. Dia menolong kita. Sehingga kita mampu menyelesaikan ulangan-ulangan kita. Dan kita dapat mendapatkan nilai yang baik. Asalkan kita mau seperti orang buta ini. Ketika Tuhan Yesus menyuruh dia untuk membasuh di kolam Siloam, dia pergi. Dia mengikuti perintah Tuhan Yesus. Dia menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, sama dengan kita. Jikalau Tuhan ada bersama kita, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Tuhan katakan bahwa kamu harus belajar supaya nilaimu baik. Nah, anak-anak harus belajar supaya mendapat nilai yang baik. Kamu tidak perlu khawatir. Jadi kita juga tidak perlu khawatir. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus akan selalu menolong kita untuk selalu hidup taat. Sehingga ada sukacita seperti si buta ini. Ada sukacita, ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, teruslah mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, menurut akan perintah Tuhan, senantiasa rajin membaca Alkitab, memuji Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya.
matanya celing, matanya celing. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, matanya celing. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celing, matanya celing. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, matanya celing. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, matanya celing, matanya celing. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, matanya celing. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dalam kehidupan kami, Tuhan. Kembali Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya mereka sehat semua, Tuhan. Begitu juga dalam pelayanan sekolah minggu kami, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan, kiranya kami semua anak-anak-Mu menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan sukacita, supaya kami dapat melalui hari-hari kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.